Halo, Lur. Balik lagi dengan channel saya, channel TV Wong. Selamat datang, dan buat teman-teman yang baru datang, baru ngeliat, jangan lupa komen, subscribe ya yang pertama, dan lupa like juga, share teman-teman. Kan saya sempat bikin video cara panen kroto, kebetulan udah 2 tahun yang lalu ya, dan sekarang saya pengen berbagi pengalaman buat teman-teman semua. Masih karena di komentar banyak yang nanya ya, masih ternak gak katanya, saya mau gabung, saya mau ikut beli katanya kan. Jadi di sini saya pengen ceritakin pengalaman saya dulu ketika saya masih berternak kroto. Itu saya sempat berternak selama beberapa bulan, dan juga prosesnya nggak lama ya, jadi sekitar 20 hari sampai 25 hari atau 1 bulan saya melakukan proses pemanenan gitu ya. Banyak yang nanya belinya di mana katanya, terus boleh gabung nggak. Jadi sebenarnya gini, saya itu dulu beli kroto itu dari Jogja. Saya beli bibitnya sekitar 100 toples dulu. Selang 1 bulan pembelian itu, gak lama kemudian saya langsung panen, dan akhirnya hasilnya lumayan juga ya, banyak juga. Tapi karena ada kesibukan kerja, saya juga di sini sambil kerja, jadi ternak saya tuh nggak kekontrol. Terus akhirnya kroto-kroto itu kurang asupan makanan dan minuman juga kurang, vitamin juga kurang. Akhirnya lama-lama banyak yang mati juga ya, dan dari situ semangat saya untuk berternak kroto semakin menurun, jadi semangatnya kurang gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau berternak kroto khususnya pemula, kalau bisa pelajari dulu materinya, cari di website atau cari di YouTube channel-channel lain yang sama ternak, channel apa dengan ternak kroto juga. Yang namanya ternak itu bukan hanya nafsu aja ya, jadi kita juga perlu yang namanya ilmu, pengetahuan. Kita harus bertanya di orang-orang yang lebih berpengalaman, jadi nanti pas kita punya ternak sendiri nggak begitu ragu, komitmen gitu kan, nggak setengah-setengah gitu. Kalau saya dulu salahnya karena peternak kroto itu cuma coba-coba sebenarnya, jadi semangatnya kurang kan. Ketika ada masalah sedikit, akhirnya memutuskan untuk berhenti gitu kan. Jadi buat teman-teman kalau mau emang serius, kumpulin dulu niatnya. Kalau memang niatnya udah kuat, modalnya ada, terus ilmunya juga ada. Modal itu kan bukan hanya uang ya, pengetahuan, terus support juga perlu. Apalagi kita kalau usahanya sendiri ya, kadang naik turun gitu kan, nggak stabil ya, kadang semangat kadang enggak gitu. Jadi kalau bisa buat teman-teman harus bener-bener gitu diniatin dalam hati ini, kalau saya tuh mau ternak kroto gitu. Jadi sekarang itu punya saya udah nggak ada di sini, dan tempatnya juga di sini. Kandangnya itu sekarang udah saya bongkar ya, dan kayu-kayunya tuh saya bikin kandang buat ayam saya. Jadi sekarang saya lagi suka sama ayam ya, ayam hias. Salah satunya itu ayam KT Serama. Jadi nanti tempat ini rencananya buat ternak ayam KT. Kalau misalkan ternak KT saya itu udah banyak, sebenarnya saya cuma suka doang, bukan untuk diuangkan ya, sebatas suka. Tapi
entah itu nanti kedepannya gimana, tinggal tunggu aja. Dan buat teman-teman yang udah nanya, yang udah ngechat saya, yang udah ikut komentar di video saya, terima kasih dan mohon maaf karena saya sekarang udah nggak ternak lagi, karena itu udah lama juga, 1 tahun yang lalu ya. Tiba-tiba banyak yang ngechat sama saya, chat WA gitu ya, krotonya masih enggak katanya, terus banyak lah yang nanya-nanya gitu ya. Jadi buat teman-teman, kalau emang mau bikin usaha ternak kroto, jangan takut. Kalau mau mencoba, coba sekalian, jangan ragu-ragu. Niatnya harus dikuatin, dan ilmunya juga harus seimbang. Pengetahuan dan semangatnya juga harus stabil, jangan setengah-setengah, karena ternak kroto itu bukan hanya sekedar ternak doang, butuh yang namanya monitoring ya. Jadi kita harus kontrol terus itu si semut-semut kita. Koloni itu tuh harus dikontrol terus. Kalau misalkan kekurangan makanan, si koloni itu tuh bisa aja mati gitu ya, atau enggak dia kabur dari kandangnya, dia menjatuhkan diri gitu ya. Menurut saya ternak kroto itu emang membutuhkan banyak waktu ya, bukan hanya sekedar kasih makan aja. Jadi kita harus kontrol juga ya, mungkin sehari 3 kali lah, mulai dari pagi, siang, sampai malam gitu. Kalau saya kan dulu nggak bisa ngontrol serutin itu ya, kesibukan saya paginya itu kerja, pulang sore gitu kan, paling bisa ngelihat sore. Paginya itu kan harus dikasih makan, kasih minum kan kalau habis gitu. Biasanya kan kalau semut kroto itu sama air gula itu cepet banget minumnya, karena konsumsi dia kan untuk buat sarang dari air gula itu ya. Jadi sehari itu mungkin ya banyak minum ya. Sama makan juga kan, makannya itu bukan hanya cacing kan, ulat Jepang, ulat lainnya gitu ya. Teman-teman semangat, kalau emang mau berternak kroto, jangan takut mencoba, jangan takut gagal. Kalau misalkan gagal, jadikan itu sebuah pengalaman. Kalau kita sudah jadi pengalaman, kita kalau mau mengembangkan lagi bisa lebih maksimal gitu ya. Karena kita sudah punya bekal pengalaman dulu dan pernah gagal gitu ya. Nah, saya juga sekarang kan kroto saya itu emang udah gagal, udah nggak ada. Jadi kalau dipikir-pikir ternyata yang namanya ternak kroto itu agak rumit ya, nggak segampang itu. Karena selain kita kasih makannya rutin, kita juga pas panen agak lumayan susah juga. Panennya itu nggak semudah itu gitu, memisahin antara kroto sama semut terang-terangnya gitu. Jadi kalau kita mau punya kualitas yang baik buat si kroto itu, kita kan si kroto itu kan harus bersih dari semut-semutnya ya. Baru itu biasanya dijual mahal ya, bisa 300.000 bahkan nyampe 350 gitu. Kalian yang mau berternak juga jangan lupa belajar, cari materinya, cari tutorialnya, jadi nanti kalian nggak terjebak ya di tengah-tengah, sehingga ternak kalian itu bisa sukses. Semangat, jangan lupa berdoa dan bismillah. Mungkin itu aja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.